Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Hari ini untuk mata pelajaran perbankan dasar kita sudah memasuki materi simpanan giro. Nah, untuk materi kali ini ada 4 hal yang harus kalian tahu setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan Bapak, yakni yang pertama kalian harus tahu apa itu simpanan giro, kemudian syarat-syarat dalam membuka tabungan giro, kemudian yang ketiga jenis-jenis simpanan giro itu ada apa saja, kemudian yang terakhir itu adalah jasa giro. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Oke, nah ini yang pertama yang paling harus kalian tahu yaitu apa itu giro ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Ya, jadi simpanan giro ini ya hanya 4 saja. Ya, kalau kita mau menarik di bank, ya simpanan giro kita tentunya harus dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran, itu artinya seperti ya semacam cek juga yang dikeluarkan oleh biasanya perusahaan ya ataukah pimpinan ya yang telah diberikan syarat-syarat ataukah sudah terbukti bahwa itu adalah sah. Dan yang terakhir adalah pemindah bukuan, artinya dari tabungan giro yang lain menuju ke tabungan giro yang lainnya, seperti itu maksudnya pemindah bukuannya. Artinya kalau ada 2 orang yang mempunyai tabungan giro ini, hasil tabungan giro yang satu ini mau dipindahkan ke tabungan giro yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan dengan pemindah bukuan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ya syarat-syarat umum pembukaan rekening giro. Jadi seperti rekening tabungan yang bisa kita dengar. Nah, untuk tabungan giro juga itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk bisa membukanya. Yang pertama itu nama calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Ya, apa maksudnya? Jika ada ya calon nasabah yang contohnya dipidana ataukah melanggar hukum, itu tidak berhak untuk diterima dalam membuka rekening giro. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyetujui setiap pasal dalam syarat-syarat pembukaan rekeningnya. Jadi setiap syarat yang telah disepakati atau telah memang dalam bank itu harus diikuti untuk bisa membuka rekening giro. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir permohonannya. Jadi ada formulir atau biodata yang harus diisi sebagai syarat untuk pembukaan rekening giro. Kemudian selanjutnya adalah mengisi kartu contoh tanda tangan. Jadi ada kayak tanda tangan yang harus kita penuhi ya untuk bisa mengambil tabungan tersebut. Kemudian mempunyai NPWP. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi setiap calon nasabah ya harus atau wajib memiliki NPWP ya, yang diambil dari kantor pajak. Kemudian selanjutnya fotokopi KTP, SIM, paspor kita sebagai WNA ya. Jadi ini berlaku untuk warga negara asing. Kemudian selanjutnya khusus badan usaha harus ada akte pendirian pengesahan dari Departemen Kehakiman untuk PT, SIUP, TDP dan surat perizinan lainnya. Ya, jadi ini dikhususkan untuk badan usaha. Kalau ada contohnya perusahaan atau ya badan usaha yang ingin membuka tabungan giro, ya tentunya harus melampirkan beberapa syarat yang telah saya sebutkan tadi. Ya, itulah syarat-syarat dalam pembukaan rekening giro. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis rekening giro. Nah, rekening giro itu ada beberapa jenis. Ada yang rekening atas nama perorangan, ada rekening atas nama badan usaha atau lembaga yang
Ketiga adalah jenis rekening bersama atau tabungan. Nah, inilah jenis-jenis rekening giro. Kemudian kita akan jelaskan tadi ya, ada beberapa ya sarana untuk menarik simpanan giro kita ya, tapi yang umum digunakan adalah bilet giro dengan cek. Nah, kita lihat dulu apa itu bilet giro. Nah, bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah ke rekening pemegang yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Ya, nah, jadi bilet giro itu merupakan surat perintah dari nasabah. Nah, ini contoh bilet giro itu ya, modelnya seperti cek ya, tapi beda. Ini, nah syarat-syarat cek yang bilet giro yang diterima itu yang pertama ada nama bilet giro dengan nomor serinya. Nah, nomor serinya itu seperti ini ya, nomor serinya. Kemudian yang kedua, perintah yang dijelaskan tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening penarik. Ya, jadi ada sejumlah uang yang dituliskan ya oleh pemilik bilet giro tersebut ya, bahwa ini adalah sah untuk memindahkan sejumlah uang ke rekening giro yang lainnya. Di sini tempatnya ya. Kemudian selanjutnya nama bank penerima nomor rekening penarik ya harus jelas dicantumkan sini. Kemudian selanjutnya nama pihak penerima itu siapa harus jelas. Kemudian tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika penarik merupakan perusahaan. Ya, ini ada tanda tangan. Kemudian tanggal dan tempat penarikan. Kemudian nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Ya. Kemudian masa berlaku 70 hari terhitung mulai dari tanggal penerbitannya. Ya. Nah, jadi contohnya hari ini ya tanggal 8 ya Oktober, jadi dihitung 70 hari artinya sekitar 2 bulan ke depan ya, bulan 12 itu harus terakhir penerbitan ataukah pengesahan dari bilet giro tersebut. Kemudian ada nama bilet giro dan nomor serinya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian cek. Nah, apa itu cek? Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek tersebut. Nah, ya jadi antara cek dengan bilet giro itu hampir sama. Ini syarat-syaratnya juga sama, ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, Pak, untuk menjustis ya bahwa cek tersebut adalah asli ya. Kemudian apa syarat hukum dan penggunaan cek? Yang pertama, pada cek harus tertulis perkataan cek ya. Kemudian surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Kemudian nama bank yang harus membayar itu ya tertarik harus jelas. Kemudian penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Kemudian tanda tangan penarik. Kemudian masa berlaku 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikan. Nah, ini di antara cek dengan bilet giro yang paling sering digunakan oleh nasabah adalah cek ya, biasanya pada perusahaan besar ya, contohnya seperti PT Semento Nasa ya, dalam menangani karyawan yang pensiun biasanya dalam menarik uang simpanan ya, uang pensiunan itu biasanya digunakan cek. Jadi pihak PT Semento Nasa mengeluarkan cek atas nama PT Semento Nasa, kemudian dicantumkan nama bank yang harus membayar cek tersebut ya, dengan syarat beberapa yang yang harus dipenuhi oleh PT Semento Nasa ya, bahwa ini benar-benar cek asli ya yang dikeluarkan olehnya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ya, jenis-jenis cek itu banyak sekali. Ya, ada namanya cek atas nama. Ya, kemudian cek atas nama yang merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Kemudian ada cek atas unjuk. Ya, cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek, atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh pembawa cek. Kemudian yang selanjutnya cek silang. Nah, cek silang atau cross check QA merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Kemudian cek mundur. Nah, cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang.
Kemudian cek kosong. Nah, cek kosong merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Kemudian cek kadaluarsa, ya. Ada cek bank, ada cek pos, dan ada cek perjalanan, ya. Jadi inilah jenis-jenis cek yang biasa digunakan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, itu tentang jasa giro. Nah, apa itu jasa giro? Jasa giro pada prinsipnya merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Tingkat bunga tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya. Simpanan giro sebenarnya bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tapi semata-mata hanya dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemilik giro umumnya adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek. Ya, jadi ini tadi ya ada kata girang. Nah, girang ini merupakan ya nasabah giro, ya orang yang menyimpang tabungan giro, itu maksudnya girang. Kemudian setiap simpanan giro, ya, itu mendapatkan balas jasa dari pihak bank sesuai dengan besaran simpanan giro nasabah tersebut, ya. Nah, jadi bagaimana perhitungan jasa giro itu, ya biasanya menggunakan dua metode, ya. Ada namanya metode saldo terendah, ada namanya metode saldo rata-rata. Nah, jadi setelah mendapatkan hasil, ya, itulah yang hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode tersebut, maka pihak bank dapat menentukan ataukah dapat memberikan berapa besaran jasa, ya, yang diberikan kepada nasabah berdasarkan simpanannya. Nah, itu. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Selanjutnya jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melangkah ke bagian perhitungan jasa giro, ya. Jadi nantinya di pertemuan selanjutnya akan diberikan bagaimana caranya menghitung bunga giro, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.